Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini aku mau ngobrol santai aja, ngebahas tanaman apa aja yang pernah aku beli tapi nasibnya itu tragis ya, atau mati gitu. Karena ya namanya tanaman hias kan makhluk hidup ya, kita nggak bisa ngeprediksi tanaman itu bisa long lasting ataupun mati gitu loh. Meskipun aku juga sering banget share tips perawatan tanaman hias ataupun cara merawat tanaman hias, ya nggak bisa dipungkiri bahwasanya aku pun juga punya pengalaman-pengalaman buruk ketika merawat tanaman hias itu malah mati endingnya. Nah, tanaman apa aja sih yang endingnya mati dan kenapa alasannya? Barangkali ini bisa jadi bahan sharing buat kalian juga sebelum kalian mau merawat tanaman hias seperti itu. Tapi sebelum itu, sebelum aku melis tanaman apa aja yang gagal aku rawat, better buat kalian subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. Jadi kalau kalian suka dengan konten tanaman hias, nah channel ini tuh cocok banget buat kalian. Nah, mungkin untuk yang pertama, aku mulai dari tanaman yang receh dulu ya. Dimana tanaman ini sempat banget viral ya, harganya juga jutaan rupiah, tapi sampai sekarang harganya itu malah menurun ya. Jadinya tanaman yang affordable banget, yang murah banget gitu. Yaitu adalah tanaman Philodendron Paraiso Verde. Teman-teman, aku dulu pernah posting ya, atau pernah beli juga di salah satu ini ya penjual di Facebook. Beliau jual tanaman Paraiso Verde, harganya tuh satu potnya sekitar 250 atau 300 ribuan ya, dan aku tuh beli dua, jadi setengah juta, 500 ribu gitu. Nah, aku pun juga udah posting tanaman itu di Instagram aku. Dia tumbuh bagus banget di rumah ya, udah gede juga daunnya, tapi nggak tahu kenapa tanaman Paraiso Verde aku tuh tiba-tiba pucuknya itu kayak menguning dan membusuk. Akhirnya dia menyebar sampai ke bawah. Nah, itu aku kayak bongkar kan, akhirnya aku bongkar media tanamnya, aku cek, aku tanam lagi, tapi nggak terselamatkan, malah mati guys. Jadi tanaman dengan seharga 500 ribu itu akhirnya kandas aja. Dan yang aku punya adalah yang versi kecil ini. Ini aku beli lagi, harganya cuma 50 ribuan gitu. Dulu sekitar 3 daun 50 ribu yang versi kecil. Dan ini tuh buat bahan pelajaran gitu ya. Maksudnya dulu aku pernah mati ini harga 500 ribu, tapi aku kayak belajar gitu loh. Kayaknya dulu masalahnya adalah di media tanamnya tuh terlalu basah karena aku taruh di outdoor. Dulu kan aku sempet ya punya masalah juga dengan Paraiso Verde gitu loh. Kenapa sih Paraiso Verde ku tuh kayak enggak kuat gitu loh. Daunnya tuh floppy parah. Nah, ada yang bilang taruh outdoor aja mas gitu, biar nanti itu lebih bagus, lebih kuat gitu kan. Tapi pas aku taruh outdoor ya, kena sinar matahari full dan kena hujan ya, malah mati guys. Nah, aku nggak tahu juga apakah pada saat itu media tanamnya tuh terlalu padat atau gimana. Tapi yang jelas tanaman itu tuh kayak aku beli dengan harga 500 ribu kemudian die atau mati. Nah, buat kalian yang punya Paraiso Verde, menurut kalian gimana? Menurut aku tanaman itu sebetulnya gampang ya, tapi nggak tahu pada saat itu aku kok tiba-tiba kecolongan aja dan berakhir mati. Nah, teman-teman, tanaman yang kedua yang bernasib sama adalah tanaman Syngonium lime soda. Dulu aku pernah buat video unboxingnya dan tanamannya berakhir mati guys. Tanamannya ini tuh emang kecil banget. Aku beli emang versi ekonomis, tapi ekonomisnya tuh kebangetan ya, kecil banget gitu. Jadi akarnya pun juga kurang stabil, kemudian juga aku ngerawatnya tuh juga mereka tuh susah-susah gampang gitu loh guys, sampai akhirnya dia mati gitu. Itu yang ngebuat aku jadi kapok ya untuk beli tanaman Syngonium dengan size yang ekonomis gitu loh. Maksudnya kalau emang mau beli ya at least tunggu yang agak remaja atau akarnya tuh emang bagus. Kalau emang beli yang sedaunan ataupun ukurannya kecil-kecil, kayaknya resiko untuk mati itu gede banget ya. Dan Syngonium lime soda untuk saat ini harganya juga masih stabil, tapi aku kayak kapok gitu beli karena setelah aku matiin itu jauh-jauh dari Bandung ya, rasanya kayak aduh gitu kan, kayak kesel gitu loh guys. Padahal Syngoniumnya tuh udah aku rawat ekstra. Tahu nggak sih, masalahnya kita kalau ngerawat tanaman yang sometimes terlalu ekstra, terlalu kita jaga, malah mati gitu loh. Aku juga nggak tahu ya, padahal kita juga ngerawatnya udah hati-hati banget gitu, tapi malah bernasib tragis gitu. Buat kalian yang pernah ngerawat Syngonium, punya pengalaman yang sama nggak? Misal kayak kalian tuh overprotective banget, ngerawatnya kayak hati-hati banget, airnya dijaga banget, tapi malah mati gitu loh. Sometimes itu juga membingungkan banget sih buat aku. Nah, sekarang kita lanjut ke tanaman Colocasia.
Meskipun ya, aku sering banget buat video tips perawatan kolokasia, tapi tidak memungkiri juga bahwasannya aku pernah gagal merawat tanaman kolokasia. Terutama kolokasia yang bener-bener aku menyesal ataupun ngerasa kayak sedih banget adalah kolokasia kartini atau black gold, sawi black gold namanya. Itu adalah kolokasia yang aku beli online dari Aceh ya. Harganya aku masih ingat sekitar berapa ya, 160 ribuan. Tapi guys, bernasib tragis juga. Jadi dia itu kayak datangnya selama perjalanan itu 5 harian gitu. Dan pas aku tanam itu emang aku gunduli seperti biasa. Aku tanam tanpa daun. Daun pertama bagus keluar, daun kedua keluar, dan setelah itu mati teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa. Padahal aku ngerawatnya itu bener-bener sesuai dengan prosedur ya. Maksudnya media tanamnya udah oke, kemudian sinar mataharinya juga bagus gitu loh. Tapi ternyata tanamannya nggak cocok. Aku nggak tahu ya apakah tempatku ini kayak terlalu jelek ya secara geografi, makanya tanamannya nggak bagus, atau emang ada kesalahan perawatan, aku juga nggak paham. Tapi yang jelas itu adalah salah satu jenis kolokasia yang bener-bener aku impikan banget, tapi bernasib tragis guys. Jadi aku sekarang mau beli lagi tuh kayak aduh gitu, kayak ada trauma gitu, karena tanamannya tuh emang bagus banget. Dan karena emang jauh ya dari Aceh, aku juga takut kalau perjalanan 5 harian tadi itu mempengaruhi juga gitu loh kondisi tanamannya. Paham nggak sih? Padahal kondisi tanamannya pada saat di video itu bagus banget. Tapi karena efek perjalanannya lama, terus aku tanam, mungkin ya kondisinya nggak fit ataupun nggak prima ya. Jadinya malah mati teman-teman kolokasia aku. Itu sumpah sih kayak menyesek banget. Aku punya pengalaman matiin kolokasia yang menurut aku tuh kayak termasuk langka sih. Tanaman selanjutnya adalah tanaman melati variegata. Itu kayak video unboxing baru-baru ini, tapi malah tanamannya udah mati teman-teman. Aduh, aku juga nggak tahu sih. Kayaknya ya, kalau sesuai prediksiku, tanaman melati yang aku beli itu emang size-nya terlalu kecil. Dan aku juga mungkin baru pertama kali ngerawat tanaman air ya. Jadinya malah mati guys. Dia tuh kekeringan, akhirnya mati. Itu sumpah aku nyesek banget, kayak anjir, nggak ada kayak 1 bulan di rumah, itu tiba-tiba mati guys. Aku padahal kayak bangga banget udah punya tanaman variegata selain kolokasia ataupun syngonium, tapi bernasib sama, yaitu tragis ya. Jadi aku ngerasa kayak aduh, aku kayak tanaman ini tuh bener-bener kayak nggak cocok di tangan aku ternyata. Dan aku ngerasa kayak capek juga ngerawat, dan akhirnya ya udah nggak tersisa sama sekali, dan akhirnya mati tanamannya. Tanaman selanjutnya adalah kolokasia gigantea variegata. Well, tanaman kolokasia ini adalah kolokasia yang menurut aku emang susah banget perawatannya. Dan terbukti ada beberapa teman aku yang ngerawat tanaman ini tuh emang berakhir mati guys. Aku nggak tahu ya, apakah emang tanamannya ini termasuk tanaman rewel atau emang susah juga, aku nggak paham. Tapi yang jelas, ketika ngerawat tanaman itu, awal-awal itu bagus-bagus aja, tapi akhirnya dia itu mengecil atau mengerdil, kemudian mati guys. Atau motif variegatanya tuh nggak keluar. Itu yang aku rasakan ketika ngerawat tanaman kolokasia gigantea variegata. Jadi kalau kalian pemula ya, kemudian mau nanam kolokasia variegata, gigantea variegata maksudnya, kayaknya harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman ini bener-bener rewel dari segi perawatan juga, kemudian pertumbuhannya juga sangat inkonsisten banget. Jadi kalau buat pemula aku tidak menyarankan kalian beli tanaman kolokasia gigantea variegata ya, tapi beli kolokasia yang lain aja, karena kolokasia ini tuh emang agak-agak rewel gitu loh. Jadi aku ngerawatnya pun juga udah males ya, udah beli 3 sampean dan akhirnya mati semua. Sumpah ini nyesek banget sih, sampai beli 3 pun aku gagal gitu loh. Yang awal masih ngerasa kayak mungkin salah perawatan, yang kedua gagal kayak bingung juga, yang ketiga udah kapok. Jadi aku kayak mau beli lagi kolokasia gigantea variegata, rasanya kayak nggak dulu deh gitu kalau ditanya. Nah, tanaman selanjutnya yang bernasib mati juga adalah tanaman keladi. Mungkin kalau kalian ingat teman-teman, di awal-awal pandemi itu kan yang naik banget atau yang tren banget adalah tanaman keladi ya, kaladium. Nah itu pun aku juga beli ya beberapa jenis keladi lokal ataupun beberapa keladi yang hybrid gitu. Dan ternyata aku kayak nggak cocok gitu guys ngerawat tanaman keladi. Aku nggak tahu ya, aku tuh selalu kayak bingung juga untuk ngerawat tanaman keladi. Mereka itu ibaratnya kayak dirawat yang sedemikian rupa itu endingnya sama aja ya. Mau yang media tanamnya basah, mau media tanamnya dikasih tatakan air, mau media tanamnya itu diganti gitu. Mereka tuh kayak susah gitu. Apalagi kalau ada yang punya keladi yang ibaratnya bisa sampai rimbun banget. Aku tuh sering bertanya-tanya gitu loh, kayak ngerawatnya tuh gimana sih gitu. Karena yang aku punya itu selalu kayak
2 daun, 3 daun, terus kemudian ada daun baru, yang daun lama mati, gitu terus. Jadi nggak bisa rimbun. Itu yang aku rasakan ngerawat tanaman keladi ya. Jadi sampai akhirnya aku kapok, bener-bener nggak mau menanam tanaman keladi guys. Meskipun sekarang keladi itu harganya murah-murah banget, bener-bener murah banget. Yang hybrid pun juga harganya jatuh banget. Tapi dari aku pribadi emang kayak ada trust isu sama tanaman keladi, jadinya aku nggak bisa merawat, bener-bener kapok. Jadi kalau kalian minta tips ataupun saran gimana caranya merawat tanaman keladi, jujur aku nggak jago ya. Daripada aku ngasal nanti, mending cari channel yang bisa memberikan edukasi yang lebih bagus lah kalau ngomongin keladi. Kalau di aku pribadi, aku tuh udah capek ngerawat tanaman keladi ya, meskipun emang cakep, tapi ngerawatnya emang susah banget. So guys, that's all my video. Itu adalah beberapa list tanaman yang tidak berhasil aku rawat ataupun bernasib mati ya. Jadi buat aku pribadi, emang merawat tanaman hias itu ya susah-susah gampang. Emang kita harus banyak belajar dan berevaluasi ya. Misal kalau emang kita matiin tanaman, ya emang harus belajar gitu loh. Apa sih yang salah gitu loh, mana yang harus diperbaiki gitu. Dan emang ya harus trial error gitu loh. Menurut aku buat para plant lovers, matiin tanaman itu adalah salah satu momen yang nyesek ya. Tapi pasti ada momen belajarnya juga. Jadi buat kalian yang emang merasa masih suka dengan tanaman hias ataupun nggak kapok untuk beli tanaman hias, ya itu malah bagus semangatnya ya, dipertahankan aja karena belajar dari kesalahan itu juga emang harus. Kalau aku pribadi guys, ada beberapa yang emang aku masih semangat ngerawat, ada juga yang ngerasa kayak give up aja, kayak kapok gitu ngerawat tanamannya. Oke? Jadi that's all my video, dan share dong tanaman apa aja yang kalian rawat tapi gagal dan menurut kalian susah banget perawatannya, biar kita juga bisa sharing dan juga diskusi bareng. That's all my video guys, and have a nice day everyone.